Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم أما بعد فيقول الإمام أبو المعالي الجويني قال الحظر والإباحة. Jadi pembahasan kali ini membahas tentang hadar itu larangan, wal ibahah dan boleh, hukum boleh dan hukum haram. Hukum haram dan juga hukum boleh. Qala wa ammal hadaru wal ibahatu faminan nasi man yaqulu inna al asya'a ba'da al bi'sati 'ala al hadari ay 'ala sifatin hiya al hadaru. Wa ammal hadaru wal ibahah, adapun hukum haram dan hukum boleh, faminan nasi man yaqul, maka ada sebagian ulama berkata innal asya'ah, sesungguhnya sesuatu ba'dal bi'sah, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal hadar, itu semuanya hukumnya haram. Ala ay ala sifatin hiyal hadar, itu berdasar sifat di mana sifat tersebut itu bisa dihukumi haram. Illa ma abahathu syari'atu, kecuali hukum yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi kata beliau, kata Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, pada dasarnya semua permasalahan itu hukumnya haram. Kata sebagian ulama, pada dasarnya semua permasalahan itu hukumnya haram. Setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua permasalahan ketika itu hukumnya haram. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibahah. Fa illam yujad, apabila tidak ditemukan dalam syariah ma yadullu 'alal ibahah, hukum yang menunjukkan bahwasanya itu boleh, fayutamassaku bil asli, maka yang dijadikan pegangan adalah asal. Apa asalnya? Wa huwal hadar, asalnya adalah haram. Jadi menurut sebagian ulama tadi bahwasanya semua permasalahan itu berdasar dengan hukum haram. Maka setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila tidak ada hukum yang menunjukkan bahwasanya permasalahan itu boleh, maka dikembalikan pada asalnya, yaitu haram. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibahah fayutamassaku bil asli, maka apabila dalam syariat Islam tidak ada dalil yang menunjukkan akan bolehnya suatu permasalahan, fayutamassaku bil asli, maka yang dijadikan pegangan adalah hukum asal. Apa hukum asalnya? Wa huwal hadar, hukum asalnya adalah haram. Wa minan nasi may yaqulu bididdihi, tapi sebagian ulama, wa minan nasi, dan sebagian ulama, man yaqul, ada yang mengatakan bididdihi, dengan kebalikan yang tadi, berarti asalnya itu haram. Nah sekarang ada ulama yang juga berpendapat bahwasanya asal dari sesuatu itu hukumnya halal atau boleh. Wa huwa annal asla fi al asya'i, annal asla fil asya'i ba'dal bi'sati, bahwasanya asal terhadap asal akan satu permasalahan ba'dal bi'sati, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha 'alal ibahati, bahwasanya hukumnya itu mubah. Illa ma hadarahu syari'u, kecuali permasalahan yang diperbolehkan, kecuali permasalahan yang dilarang oleh syariat.
Jadi menurut pendapat yang kedua bahwasanya dasar hukum sesuatu itu hukumnya boleh ya. Hukum sesuatu itu boleh pada dasarnya kecuali yang memang dilarang oleh syariat ya. Was-sahihut tafsil. Akan tetapi menurut qaul yang sahih adalah diperinci hukumnya. Wa huwa annal al-madarra 'ala tahrim, adapun hukum bahaya al-madar 'ala tahrim, semua yang membahayakan itu haram. Jadi ini menurut qaul yang sahih. Menurut qaul yang benar mengatakan bahwasanya hukum sesuatu itu berdasar akan hukum akan permasalahan itu sendiri. Apabila permasalahannya itu berbahaya, maka hukumnya haram. Tapi apabila dalam masalah tersebut ada kemanfaatan, maka pada dasarnya itu hukumnya halal. Wa amma qabla al-bi'tsah, adapun setelah diutusnya, adapun sebelum, amma qabla al-bi'tsati, adapun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala hukma yata'allaqu bi ahadin, maka tidak ada hukum yang diarahkan, yang diwajibkan pada manusia. Lintifa'ir rasuli al-musili lahu, karena tidak ada nabi, tidak ada utusan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyampaikan hukum-hukum tersebut. Jadi kesimpulan dari daris ini bahwasanya sebelum diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semua permasalahan itu tidak ada hukumnya. Sebelum diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada hukum haram, tidak ada hukum halal dan semacamnya. Kemudian setelah diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada 3 pendapat ulama ya, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hukum asal itu haram ya, hukum asal itu haram kecuali permasalahan yang diperbolehkan oleh syariat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hukum dasar, hukum sesuatu itu pada dasarnya adalah halal kecuali yang memang dilarang oleh syariat. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya apabila permasalahan tersebut berdasar akan mafsadah, kerusakan, maka haram. Tapi kalau tidak, maka halal. Qala huwa makna al-istishab.